Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pada kesempatan yang cerah ceria ini, pada kesempatan pagi hari yang baik ini, kita akan kembali melanjutkan ngaji hadir di sini, yakni tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan lanjutkan tema tentang jalan pintas menuju surga kelas teratas. Ya, jalan pintasnya apa? Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan." Artinya, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Riwayat Tirmizi, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Saudaraku, muslimin dan muslimah di mana berada, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, dekat dengan Nabi di hari kiamat. Tentu ini menjadi satu yang kita inginkan, cita-cita. Kita tahu Nabi adalah penghulu surga. Surga Firdaus ini merindukan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah ringan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri contohkan? Benar, yakni salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya ibadah yang Allah contohkan adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaitannya dengan tadi mendekatkan diri kita nanti di hari kiamat di surga teratas, surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bersalawat adalah satu ibadah ringan yang mudah dan namun istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri telah mencontohkannya. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dengan dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW berarti pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat. Jadi pernah Nabi Adam pada waktu itu pun juga diberikan penghormatan supaya para malaikat berikan penghormatan kepada Nabi Adam. Demikian halnya di sini Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Maknanya adalah pujian Allah kepada para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi Muhammad SAW. Salat Nabi Muhammad SAW adalah artinya adalah rahmat dan keridhaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat Allah artinya pujian dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salawat dan salamnya malaikat, innallaha wa malaikatahu tadi kepada Nabi Muhammad berarti doa dan permohonan ampun. Jadi malaikat ini senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, berikutnya yang keempat, kemudian apa arti salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, benar, yakni memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah merintahkan kita untuk selalu mengingatnya, bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana cara kita lebih dekat kepada beliau Nabi Muhammad SAW di kehidupan dunia ini, terlebih nanti di kehidupan akhirat nanti. Benar, caranya adalah kita baca salawat, disertai rasa rindu kepada beliau. Jadi orang yang rindu itu kan pengen ketemu begitu. Sehari rasanya seabad. Ibaratnya ya tersiksa. Seperti itu karena ingin berjumpa. Nah, salawat bacaan kita pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apapun, jumlahnya berapapun, yang penting ada rasa ikatan, hadirnya hati, sibuk dengan upaya meniru akhlak Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan keinginan kita untuk meniru akhlak terpuji beliau Rasulullah SAW,
eee, dan juga keinginan untuk dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW di kehidupan setelah ini menjadi pendorong untuk kita berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Intinya, salawat dan salam ini adalah dorongan kita untuk berbuat baik sebagaimana apa yang telah dikerjakan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi ketika kita semakin bersalawat, semakin ingin berbuat baik, maka inti dari kebaikan itu adalah berpahala, yakni hadiahnya adalah surga teratas, surga tertinggi, surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, misalkan kita hanya mampu membaca atau mengamalkan sholawat 10 atau 100 kali, hal inilah nanti akan menjadi bukti nyata kecintaan dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan beliau Rasulullah SAW. Ada hitungannya. Man shalla alaiya salatan fasallallahu alaihi asran. Yang siapa yang bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, satu solawat, maka Allah akan berikan balasan 10 kali lipatnya. Lebih penting daripada itu, yang ketujuh, bahwa sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW juga sebagai lantunan doa dan ibadah lahir batin sehingga kita berhak mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini jadi pintu pembuka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dengan sholawat yang tulus pada beliau, maka sudah barang tentu beliau juga akan merindukan siapa saja yang bersalawat salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk akan berbalas, untuk akan diberikan satu ganjaran oleh beliau secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, pada anak keturunan kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat baca salawat, bersolawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, terdorong untuk berbuat kebaikan, mencontoh akhlak terpuji beliau Rasulullah SAW, sehingga kita pun didorong sampai tempat yang baik, terbaik, bertemu dengan Rasulullah SAW, dekat dengan beliau Rasulullah SAW di surga Firdaus, surga teratas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.